Oke, Mamen. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai momentum, kan itu benar ya. Jadi ada momentum, ada impuls. Nah, sekarang yang tumbukannya. Nah, kan gitu. Nah, ini tumbukan. Nah, tumbukan dan hukum kekekalan momentum. Loh, Mas, tumbukan itu apa? Secara gampangannya tumbukan itu adalah tabrakan. Tetapi tidak setiap tabrakan termasuk tumbukan. Tuh, karena yang namanya tumbukan itu mempunyai syarat. Tuh, kan itu. Dia itu syaratnya harus tidak ada. Nah, kan gitu. Gaya dari luar. Harus tidak ada gaya dari luar. Istilahnya bukan karena didorong terus tabrakan. Nah, itu bukan. Nah, kan itu. Bisa dipahami ya. Loh, Mas, kalau yang namanya tabrakan ya termasuk syaratnya harus tidak ada gaya dari luar. Ya kan gitu. Kalau contohnya tumbukan gimana contohnya tumbukan? Contohnya tumbukan. Nah, tadi ada yang namanya tabrakan, yang penting harus tidak ada gaya dari luar. Intinya ini intinya. Atau ledakan. Nah, ledakan itu juga termasuk tumbukan karena tidak ada gaya dari luar. Nah, kan gitu. Bisa dipahami ya? Itu kuncinya gitu. Nah, Mas, berarti kalau yang namanya tumbukan gimana? Nah, yang namanya tumbukan, tumbukan itu tunduk pada hukum kegagalan momentum. Kan gitu. Berarti kalau setiap tumbukan pasti tunduk pada hukum kegagalan momentum. Nah, hukum kegagalan momentum berbunyi apa? Nah, kan itu jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum sesudah tumbukan. Tapi ini besarannya vektor, Dek. Nah, ini besarannya vektor. Bisa dipahami ya? Atau biasanya gini, M1V1 ditambah dengan M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah dengan M2V2 aksen. Tuh, kan gitu. Itulah yang namanya hukum kegagalan momentum. Kan gitu. Loh, Mas, nah kalau macam-macamnya tumbukan. Nah, nih. Ya kan itu macam-macam tumbukan. Nanti ada tiga. Oh, nanti ada tiga. Kalau kita bikin tabel, gini nih, kita bikin tabel. Nah, ini kita bikin tabel. Yang pertama dia itu koefisien restitusi. Loh, koefisien restitusi. Jadi koefisien restitusi itu tingkat kekenyalan. Kenyal. Atau nanti gini, V2 aksen min V1 aksen dibagi dengan V1 min V2. Nah, ini yang harus diingat. Ini yang harus diingat. Yang namanya momentum itu vektor, kecepatan juga vektor. Nah, dua-duanya termasuk besarannya adalah apa ini? Vektor. Nah, kan itu. Bisa dipahami ya? Nah, nanti vektor. Ya, ini koefisien restitusi nih. Nah, koefisien restitusi. Kalau restitusinya sama dengan 1, maka dia itu termasuknya lenting sempurna. Tuh. Berarti kalau yang namanya hukum kekekalan momentum gimana, Mas? Nah, kalau ini tunduk pada hukum kekekalan momentum. Kalau hukum kekekalan energi kinetiknya, Mas. Nah, ini tunduk. Tuh, kenapa kok tunduk? Karena tidak ada energi kinetik yang hilang. Tuh, sesudah tumbukan. Oh, kan itu bisa dipahami ya. Tidak ada energi kinetik yang hilang sesudah tumbukan. Nah, kan gitu. Itu contohnya gitu. Kalau yang kedua, kalau yang kedua ini namanya lenting, lenting sebagian. Nah, ini restitusinya, kok di sini. Nah, restitusinya antara 0 sampai 1. Tetap tunduk pada hukum kekekalan momentum, tapi kalau ini tidak. Nah, karena ada energi kinetik yang hilang. Kan gitu.
ada energi kinetik yang hilang sesudah terjadinya tumbukan. Kalau yang ketiga, Mas. Nah, kalau yang ketiga, ini namanya tidak lenting. Tidak lenting sama sekali. Inilah yang ketiga. Nah, ini tidak lenting sama sekali. Nah, ini restitusinya sama dengan 0. Tetap. Tapi ini tidak. Karena alasannya sama. Ada energi kinetik yang hilang. Nah, kan gitu. Sesudah tumbukan. Nah, khusus untuk tidak lenting, maka yang lainnya itu adalah ini. Selain ini, nah ini. Jadi V1 aksen sama dengan V2 aksen. Nah, kan itu. Berarti kalau tidak lenting sama sekali, sesudah tumbukan dia itu bergerak berjamaah. Nah, kan itu. Ngerti ya? Nah, sesudah tumbukan, nah kan itu bergerak berjamaah. Nah, kan gitu. Berjamaah atau bareng. Nah, kan gitu. Saya dipahami ya? Nah, inilah kalau kamu belajar mengenai yang namanya tumbukan. Jadi tumbukan itu tabrakan. Nah, tumbukan itu tabrakan, tapi dia punya syarat harus tidak ada gaya dari luar. Bisa contohnya tabrakan, ledakan, nah kan gitu. Terus setiap tumbukan tunduk pada hukum kekekalan momentum. Artinya jumlah momentum sebelum dan sesudah itu pasti sama. Nah, ini rumusnya. Ini rumusnya nih. Ini kepake terus nih. Nah, lenting sempurna sebagian sama tidak lenting, di mana yang namanya restitusi. Nah, ini. Nah, kan gitu. Jadi ketika kamu menyelesaikan soal mengenai tumbukan, nah, pasti menggunakan ini. Nah, kan gitu. Oke ya. Nah, ini semoga bermanfaat buat lo semuanya ketika memahami materi mengenai yang namanya tumbukan atau gampangannya tabrakan wis lah. Kan gitu. Mas, saya tabrakan dengan pacar. Wah, itu jangan. Oke. Jadi semoga bermanfaat buat lo semuanya. Yang jelas dipahami aja. Loh, yang penting tumbukan tuh nanti ada 3.